sebelum piramida Mesir, sebelum Stonehenge, sebelum kerajaan besar, kota besar, dan tulisan. Di sebuah bukit di wilayah Turki modern, manusia sudah membangun monumen batu raksasa, namanya Göbekli Tepe. Situs ini berada di Anatolia Tenggara, dekat Şanlıurfa, Turki. Dari luar, tempat ini mungkin terlihat seperti bukit kering biasa, tapi ketika tanahnya dibuka, dunia arkeologi melihat sesuatu yang mengejutkan. Lingkaran batu besar, pilar berbentuk T. Relief hewan, struktur monumental, dan usia yang membuat banyak orang terdiam. Göbekli Tepe diperkirakan berasal dari sekitar 9.800 sampai 8.200 sebelum Masehi. Artinya, bagian tertuanya berusia sekitar 11.900 tahun. Jauh lebih tua dari Stonehenge, jauh lebih tua dari piramida Giza. Dan yang paling mengejutkan, situs ini berasal dari masa ketika manusia belum hidup dalam bentuk peradaban seperti yang sering kita bayangkan. Belum ada kerajaan besar, belum ada kota megah, belum ada tulisan, belum ada sistem negara. Bahkan situs ini berasal dari masa Pre-Pottery Neolithic, masa sebelum tembikar menjadi bagian umum dalam kehidupan manusia setempat. Selama-lama, banyak orang membayangkan urutan lahirnya peradaban seperti ini. Manusia mulai bertani, lalu menetap, lalu membuat desa, lalu membangun kota, lalu menciptakan sistem sosial yang kompleks. Lalu setelah itu, baru membangun kuil dan monumen besar. Tapi, Göbekli Tepe membuat urutan itu terasa tidak sesederhana itu. Karena di sini, kita melihat monumen besar yang tampaknya dibangun oleh komunitas pemburu peramu atau masyarakat transisi awal. Mereka belum seperti masyarakat kota, tapi mereka sudah mampu mengorganisasi tenaga, memotong batu, memindahkan pilar, membuat pahatan, membangun struktur, dan mungkin berkumpul dalam aktivitas ritual atau sosial yang sangat penting. Bayangkan itu. Manusia yang sering kita bayangkan hidup sederhana, berpindah-pindah, dan hanya fokus bertahan hidup, ternyata mungkin sudah punya dunia simbolik yang rumit. Mereka tidak hanya berburu dan mencari makanan. Mereka juga membangun tempat yang membutuhkan perencanaan, kerjasama, dan makna. Inilah alasan Göbekli Tepe sering disebut sebagai situs yang mengubah cara kita memahami sejarah manusia awal. Bukan karena semua jawabannya sudah jelas. Justru karena situs ini memunculkan pertanyaan besar. Siapa yang membangunnya? Untuk apa? Bagaimana mereka mengorganisasi ribuan jam kerja? Kenapa pilar-pilarnya berbentuk T? Apa arti relief hewan yang dipahat di batu? Dan kenapa sebuah masyarakat yang belum punya kota besar bisa membangun sesuatu yang begitu monumental? Pertanyaan paling menariknya mungkin ini. Apakah peradaban lahir karena manusia mulai bertani? Atau justru kebutuhan untuk berkumpul, beribadah, dan membangun makna bersama ikut mendorong manusia menuju peradaban? Bagian paling ikonik dari Göbekli Tepe adalah pilar-pilar berbentuk T. Pilar ini tidak kecil. Beberapa berdiri tinggi, besar, dan disusun dalam bentuk melingkar atau oval. Di tengahnya, biasanya ada dua pilar besar yang tampak seperti pusat dari struktur. Dari sudut pandang visual, bentuknya sangat kuat, sunyi, tegak, seolah menjadi sosok yang menjaga ruang di sekitarnya. Beberapa arkeolog menafsirkan pilar T ini secara simbolik, bisa jadi bukan sekadar batu penyangga. Ada kemungkinan bentuknya mewakili figur manusia yang distilisasi. Pada beberapa pilar, ada pahatan seperti tangan, sabuk, atau elemen tubuh yang memperkuat interpretasi bahwa pilar ini mungkin punya makna antropomorfik. Namun, sekali lagi, kita harus hati-hati. Kita tidak bisa mengklaim semua maknanya sudah pasti. Yang jelas, pilar-pilar ini tidak terlihat seperti bangunan praktis biasa. Mereka tampak sengaja dibuat untuk menghadirkan makna. Selain pilar, Göbekli Tepe juga terkenal karena relief hewannya. Ada rubah, ular, burung, babi hutan, kalajengking, dan berbagai bentuk lain yang dipahat di batu. Bagi kita hari ini, hewan-hewan itu mungkin terlihat seperti dekorasi, tapi bagi pembuatnya, sangat mungkin simbol-simbol itu punya arti lebih dalam. Mungkin berkaitan dengan mitos.
Mungkin dengan ritual, mungkin peringatan leluhur, mungkin pertemuan antar kelompok, mungkin kombinasi semuanya. Tetapi satu hal terasa jelas. Göbekli Tepe menunjukkan bahwa manusia saat itu sudah punya kemampuan sosial yang luar biasa. Mereka bisa bekerja bersama. Mereka bisa membagi tugas. Mereka bisa membangun sesuatu yang tidak langsung berhubungan dengan makan hari itu juga. Ini sangat penting, karena seringkali kita mengukur kemajuan manusia dari teknologi yang terlihat modern. Tapi, Göbekli Tepe mengingatkan kita bahwa salah satu teknologi paling tua dan paling kuat adalah kemampuan berorganisasi. Kemampuan membuat banyak orang percaya bahwa sebuah pekerjaan besar layak dilakukan. Kemampuan menciptakan makna bersama. Dan mungkin kemampuan berkumpul di satu tempat untuk sesuatu yang lebih besar dari kebutuhan pribadi. Relief hewan dan pilar T itu bukan hanya benda arkeologi. Mereka adalah bukti bahwa manusia 11.900 tahun lalu sudah hidup dalam dunia simbolik yang kaya. Dunia yang belum kita pahami sepenuhnya, tapi cukup kuat untuk meninggalkan batu yang masih membuat kita bertanya ribuan tahun kemudian. Dan justru dari pertanyaan itulah muncul gagasan besar. Bagaimana jika ritual dan kepercayaan bukan hasil akhir dari peradaban, melainkan salah satu pemicunya? Göbekli Tepe sering disebut sebagai situs yang menulis ulang sejarah. Tapi kalimat itu perlu dipahami dengan hati-hati. Situs ini tidak berarti semua sejarah lama salah total. Yang berubah adalah cara kita melihat urutan lahirnya kompleksitas manusia. Dulu, banyak orang membayangkan prosesnya sangat lurus. Pertanian dulu, lalu desa, lalu kota, lalu agama terorganisasi, lalu kuil dan monumen. Göbekli Tepe membuat model itu menjadi lebih rumit. Karena di sini kita melihat struktur monumental yang sangat tua. Dibangun pada masa ketika pertanian dan permukiman menetap masih berada dalam proses awal. Ini membuka kemungkinan bahwa manusia tidak hanya berkumpul karena butuh makanan. Mereka juga berkumpul karena butuh makna, butuh ritual, butuh identitas, butuh pertemuan sosial, butuh tempat yang membuat banyak kelompok merasa terhubung. Jika orang-orang datang dari berbagai tempat untuk membangun atau menggunakan Göbekli Tepe, mereka harus makan, mereka harus mengatur tenaga, mereka harus tinggal sementara, mereka harus bekerja bersama. Dalam skala besar, aktivitas seperti itu bisa mendorong perubahan sosial. Mungkin kebutuhan untuk berkumpul ikut memperkuat dorongan menuju produksi makanan yang lebih stabil. Mungkin ritual dan komunitas ikut mendorong manusia menetap lebih lama. Mungkin peradaban tidak lahir dari satu faktor saja, tetapi dari campuran makanan, iklim, teknologi, kepercayaan, dan kerjasama. Inilah pelajaran penting dari Göbekli Tepe. Manusia tidak berkembang hanya karena perut. Manusia juga berkembang karena simbol, karena cerita, karena rasa takut, karena harapan, karena hubungan dengan yang tidak terlihat, karena kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, banyak misteri masih tersisa. Siapa tepatnya pembangun Göbekli Tepe? Bagaimana organisasi sosial mereka? Apakah semua orang datang dari satu komunitas atau dari banyak kelompok? Apa arti hewan-hewan yang dipahat? Apakah pilar T mewakili manusia, leluhur, roh, atau sesuatu yang lain? Kenapa beberapa struktur tampaknya sengaja ditimbun? Apakah situs ini ditinggalkan secara bertahap? Atau berubah fungsi seiring waktu? Sampai sekarang, arkeolog masih menggali, meneliti, dan memperdebatkan banyak hal. Dan itu justru membuat Göbekli Tepe semakin menarik. Karena situs ini bukan jawaban final. Ia adalah pintu. Pintu menuju masa ketika manusia mulai membangun dunia simbolik yang besar, jauh sebelum tulisan bisa menjelaskannya. Ketika kita melihat pilar-pilar Göbekli Tepe hari ini, kita tidak hanya melihat batu tua. Kita melihat manusia purba yang jauh lebih kreatif dari stereotip kita. Mereka bukan sekadar kelompok kecil yang bertahan hidup dari hari ke hari. Mereka mampu membayangkan tempat suci. Mereka mampu memindahkan batu besar.
Mereka mampu menciptakan gambar. Mereka mampu bekerja bersama. Dan mereka mampu meninggalkan sesuatu yang membuat manusia modern bertanya, apa sebenarnya awal dari peradaban? Mungkin pertanyaannya bukan hanya bagaimana manusia bisa membangun kuil setelah menjadi beradab. Mungkin pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah manusia menjadi semakin kompleks karena mereka berkumpul untuk membangun tempat seperti ini? Göbekli Tepe mengingatkan kita bahwa sejarah manusia tidak selalu berjalan lurus. Kadang, satu bukit batu bisa mengubah seluruh peta pemahaman kita. Dan kadang, masa lalu paling jauh justru memberi pertanyaan paling modern. Apa yang membuat manusia menjadi manusia? Menurut kamu, Göbekli Tepe lebih tepat disebut kuil tertua, pusat ritual, tempat berkumpul, atau misteri yang belum selesai? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka arkeologi, misteri sejarah, peradaban kuno, dan cerita tentang asal-usul manusia, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, rahasia terbesar sejarah bukan terkubur di bawah kota besar, tapi di bawah bukit sunyi, yang ternyata menyimpan awal dari cara manusia membangun makna.